Trilema orang dewasa, juggling yang melelahkan. Kamu seorang karyawan yang telah menikah dan memiliki seorang putri yang duduk di bangku taman kanak-kanak. Malam ini kamu memiliki beberapa agenda yang saling bertabrakan. Mana yang akan kamu pilih? Pertama, urusan pekerjaan. Ada seorang klien penting dari luar negeri yang sedang berkunjung dan ingin bertemu denganmu selaku penanggung jawab proyek. Ia adalah klien terbesar perusahaan dan kamu harus bertemu dengannya malam ini karena besok ia harus kembali ke negaranya. Karena kamu yang lebih memahami seluk-beluk proyek ini, maka tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Kedua, urusan keluarga. Festival kesenian sekolah pertama putrimu digelar malam ini. Ketiga, urusan pribadi. Konser band rock kesayanganmu sewaktu muda juga berlangsung malam ini. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa masa mudamu dijalani dengan tertawa dan menangis bersama mereka. Setelah lama vakum, mereka mengadakan tur dunia sebelum bubar, dan negaramu adalah panggung terakhir mereka. Kamu sudah lama memesan tiket dan baru ingat bahwa konser itu diselenggarakan malam ini. Kamu akan pergi kemana malam ini? Mungkin contoh di atas terlihat ekstrim dan berlebihan, namun berbeda dengan masa muda ketika seseorang belum menikah dan merasa cukup saat bisa mengatasi masalahnya sendirian. Orang dewasa yang sudah bekerja dan berkeluarga akan mengalami tuntutan pilihan yang kejam seperti ini. Hubungan antara karir, keluarga, dan diri sendiri tidak begitu baik. Istilah untuk menggambarkan situasi ini adalah dilema kelipatan 3. Sukur kata di dalam kata dilema berarti 2 atau trilema orang dewasa. Pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga hasil dari pilihan situasi ini pun akan berbeda. Dugaanku, banyak orang yang akan mengutamakan keluarga daripada diri sendiri dan mendahulukan pekerjaan daripada keluarga. Orang yang sudah lama bekerja pasti tanpa ragu akan memilih urusan pekerjaan. Bagaimanapun, pada zaman dahulu, pekerjaan adalah yang utama. Namun, transaksi ala Faust yang menyerahkan segalanya demi kesuksesan di tempat kerja suatu hari nanti pasti akan menyisahkan kehampaan. Sebaliknya, orang yang cinta keluarga pasti akan mendahulukan keluarganya. Namun, jika kita bersikeras bahwa keluarga adalah yang utama di lingkungan sosial yang gila kerja, maka mungkin kita akan dicap sebagai orang yang tidak becus dalam bekerja. Dan jika kita mengutamakan urusan sendiri, kita akan dipandang sebagai orang yang egois yang selalu mementingkan diri sendiri, baik di rumah maupun di tempat kerja. Mungkin pilihan yang paling sulit diterima adalah konser. Tentu saja, dalam urutan hasrat yang jujur, konser berada di posisi teratas. Tetapi tidak banyak orang yang mampu merealisasikannya. Kita lebih dulu merelakan diri untuk melewatkan konser karena yang akan kecewa hanya diri kita sendiri. Jika kita merelakan festival sekolah atau urusan pekerjaan, mungkin kita akan dimarahi oleh atasan atau keluarga. Sedangkan konser akan selesai hanya dengan menenangkan hati kita. Orang-orang cenderung memilih alternatif yang paling sedikit dikritik daripada yang paling disukai. Apapun situasinya, posisi orang dewasa selalu sulit dan menyedihkan. Seorang anak kelas 3 SD di Shanghai, Tiongkok, bertanya pada ayahnya yang masih masuk kerja di akhir pekan dan tidak libur, "Berapa gaji ayah dalam sehari?" "Kenapa kamu menanyakan itu?" "Cuma 30 yuan, jawab ayahnya enggan. Suatu pagi di hari Sabtu, sebulan setelahnya, bocah itu menghadang ayahnya yang hendak berangkat kerja. "Tunggu, hari ini bolehkah aku bayar ayah untuk sehari saja?" Lalu ia mengeluarkan 2 keping uang 20 yuan dari kantungnya dan menggenggamkannya di tangan ayahnya. Demi mengumpulkan 40 yuan ini, anak itu menyisihkan uang jajannya selama sebulan dan makan siang hanya dengan 2 buah mandu setiap hari. 30 yuan untuk membeli ayahnya, sedangkan sisa 10 yuan rencananya untuk membeli bekal bagi ayahnya dan tiket masuk taman bermain. Cerita mengharukan di atas adalah kisah lama yang dimuat dalam Beijing Journal. Baik ayah yang harus bekerja dan mengorbankan akhir pekannya demi kebutuhan hidup maupun anak yang ingin membeli ayahnya agar bisa bermain dengan ayahnya sehari saja di taman bermain mungkin tidak jauh berbeda dengan pemandangan di negeri kita. Bagaimana kira-kira perasaan sang ayah saat menerima uang 40 yuan yang dikumpulkan anaknya selama sebulan sambil menahan lapar? Menurutku, keseimbangan adalah yang terpenting. Sebenarnya, apa yang menyulitkan kita bukanlah situasi trilema seperti ini, melainkan obsesi untuk menjadi orang dewasa keren yang berbakti pada pekerjaan, setia pada keluarga, dan mengerahkan yang terbaik untuk diri sendiri.
Bangunlah dari angan-angan itu. Bukankah meningkatkan kelenturan agar bisa berjalan di atas tali dengan seimbang di antara altruisme untuk berlari ke tempat yang memanggilku dan egoisme untuk pergi ke tempat yang kuinginkan adalah etika kelulusan orang dewasa? Pada akhirnya, hidup adalah juggling abadi yang dijalankan antara karir, keluarga, diri sendiri, dan variabel-variabel lainnya. Dalam juggling, hal yang paling penting bukanlah melemparkan semua bola dan hanya memegang erat satu bola ataupun memegang semua bola dalam sekali tangkapan, melainkan melepaskan bola dari tangan pada waktu yang ditentukan dan menjaga keseimbangan. Untuk itu diperlukan pembagian minat. Minat harus dibagi dengan tepat dan dikeluarkan dengan tenang. Hidup adalah pertunjukan akrobat, memutar hal-hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, jangan hanya bertekuk lutut dan duduk bertertegun hanya karena kali ini kamu telah menjatuhkan sebuah bola ke tanah. Ingatlah, bola berikutnya yang akan membuatmu melompat ke udara sudah mendekat. Jika kamu bertanya padaku soal pertanyaan di awal tadi, maka kemungkinan besar inilah yang akan terjadi. Pertama, aku akan pergi ke tempat festival kesenian putriku untuk menyetor muka. Namun, karena saat pulang kerja jalanan begitu macet, acara sudah dimulai lebih dulu. Ketika menerima SMS dari istriku yang marah yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya aku datang, aku langsung memutar mobilku untuk bertemu klien. Setibanya di tempat janjian seperti yang kutakutkan, ia sudah pergi karena kesal menunggu. Karena situasi sudah terlanjur seperti ini, aku segera meluncur ke tempat konser, berharap masih dapat menonton bagian akhir yang ternyata baru saja selesai. Membayangkannya saja sudah sangat menyedihkan. Kehidupan orang dewasa yang melelahkan. Mungkinkah orang bijak akan bertindak seperti ini? Bertemu dengan klien di sekitar lokasi festival kesenian putrinya, lalu mengajaknya untuk mampir ke festival dengan alasan ingin sekali memperkenalkan anak dan istrinya. Ketika pementasan drama dimulai, segera pergi setelah meninggalkan hadiah dan catatan kecil untuk sang putri yang berisi permintaan maaf karena tidak bisa menemaninya hingga selesai. Kemudian berterima kasih kepada klien yang sudah mau datang ke lokasi festival sang putri. Dan sebagai gantinya mengajaknya untuk bersama-sama menonton konser band keren yang tiketnya sudah dipesan. Lalu selepas konser, kongko-kongko bersama sambil membahas masalah proyek. Tidakkah keakraban setelah memperkenalkan keluarga yang sangat penting bagi diri sendiri dan bersama-sama menonton penampilan terakhir band rock yang tidak akan dapat dilihat lagi membuahkan hasil yang lebih baik untuk bisnis?